Shalom saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pada saat ini kita boleh kembali bersatu hati untuk menghampiri Tuhan di dalam setiap doa-doa yang akan kita panjatkan kepada Tuhan pada saat ini. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Meskipun mungkin ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita minggu-minggu terakhir ini, di mana Tuhan mengizinkan itu terjadi. Namun biarlah Kristus yang boleh menjadi satu-satunya sumber sukacita kita dan juga kekuatan kita. Sebelum kita memulai kebaktian doa, pada saat ini saya mengajak setiap saudara untuk boleh bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini ya Tuhan, dan sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kami pikirkan serta doakan. Engkau sangat mengetahui apa yang ada di dalam hati kami dan apa yang kami rasakan saat ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami hanya kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang besar. Layakan kami, perkenankan kami untuk menghampiri Engkau di dalam bait-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, apapun yang ada di dalam hatimu saat ini, apapun yang engkau alami saat ini saudara, entahkah itu kesusahan, kegentarankah itu, sehingga saudara sulit untuk berkata, tenanglah hai jiwaku. Mari beritahu Yesus, mari datang kepada Tuhan dan memberitahu Dia Allah yang baik, Bapa yang kekal. Seberat apapun beban yang menindih kehidupanmu saat ini, mari beritahu Yesus, serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang kuat dan dapat kita andalkan, yang membuat kita dapat berkata, tenanglah jiwaku. Saudara yang terkasih, saya mengajak saudara untuk merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan
yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahu kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara yang terkasih, ada sebuah cerita. Satu waktu ada seorang ibu yang sedang berjalan-jalan bersama dengan seorang anaknya di mal, saudara. Mereka berbelanja, memasuki tiap toko demi toko yang ada di mal tersebut. Tiba-tiba, saudara yang terkasih, terdengarlah suara yang tidak asing dari perut sang anak. Suara ini, saudara, tanda bahwa sang anak ini telah lapar. Kampung tengah pun mulai memanggil. Akhirnya mereka memasuki sebuah tempat makan yang ada di mal tersebut untuk makan, saudara. Sang anak pun kemudian menyantap makanan yang telah dipesannya dengan sangat lahapnya, saudara. Sang ibu pun kemudian tersenyum dan melihat sang anak yang sedang makan dengan sangat lahapnya, menikmati makanannya. Ketika sang ibu baru memasukkan suapan pertamanya ke dalam mulutnya, saudara, mereka mendengar sebuah pengumuman yang disampaikan dari bagian informasi mal tersebut. Perhatian, bagi para pengunjung mal diharapkan untuk tetap tenang dan jangan panik. Para pelayan pun yang ada di tempat itu mulai saling menatap, saudara, satu dengan yang lainnya seakan bertanya apakah gerangan yang terjadi. Jantung sang ibu pun mulai berdebar dengan sangat kencangnya. Sang anak kemudian bertanya kepada mamanya, "Mama, ada apa?" Pengumuman itu pun kemudian dilanjutkan, saudara, bagi seluruh pengunjung dan karyawan agar dapat meninggalkan tempat ini. Mal ini harus segera dikosongkan karena ada ancaman bom. Pengumuman tersebut pun ditutup dengan sebuah kalimat yang sama, saudara. Diharapkan untuk tetap tenang dan jangan panik. Saudara yang terkasih, kebayang gak jika saya dan saudara berada di dalam mal tersebut? Bagaimana rasanya, saudara? Bagaimana perasaan kita berada dalam situasi, kondisi seperti itu? Tidak mudah bagi kita, saudara, untuk dapat berkata, tenanglah jiwaku. Tidak mudah untuk kita berkata, tenanglah jiwaku. Seberapa sering, saudara yang terkasih, kabar, informasi yang kita dengar, atau mungkin situasi yang kita alami saat ini mulai membuat kita gelisah, mulai membuat kita cemas, bahkan depresi, saudara.
Kita tidak bisa lagi menikmati kehidupan yang ada. Kita tidak bisa lagi menikmati hari-hari yang kita jalani dengan baik, saudara. Yang ada hanya rasa cemas, gelisah, stres, bahkan depresi, saudara. Saudara yang terkasih, dalam salah satu bukunya, Rick Warren mengungkapkan data statistik yang menyatakan bahwa orang-orang di Amerika mengkonsumsi 15 ton aspirin setiap hari. Penjualan obat penenang itu sangat tinggi, saudara. Bahkan buku tentang ketenangan pikiran pun menjadi bestseller. Ternyata saudara yang terkasih, ada begitu banyaknya manusia yang sulit mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Kita menyadari banyak hal yang mulai mencuri ketenangan hati dan pikiran kita. Banyak hal yang mulai mencuri ketenangan jiwa kita, saudara. Sehingga kita sulit untuk berkata, tenanglah jiwaku. Masalah dalam keluarga, usaha, pekerjaan, sakit, penyakit, pergumulan keuangan, kekhawatiran, ketakutan akan masa depan, dan juga masa pandemik ini yang tidak tahu kapan akan berakhir, saudara. Semuanya ini mulai membuat kita mengalami ketakutan dan juga kegentaran yang besar, bahkan depresi, saudara. Saudara yang terkasih, hal yang sama pun pernah dialami oleh seorang nabi Tuhan yang bernama Elia. Ketakutan yang besar menyelimuti diri Elia pada waktu itu. Ketika Elia mendengar bahwa Isabel ingin membunuhnya. Ancaman Isabel ini membuat Elia mulai gentar, saudara. Dia kemudian lari untuk menyelamatkan nyawanya. Padahal dalam perikop sebelumnya baru saja, saudara yang terkasih, Elia itu melawan 450 nabi-nabi Baal dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Ia tidak hanya mengalahkan 450 nabi-nabi Baal ini, saudara, tapi juga membunuh mereka, menghabisi mereka. Jujur, saudara, pertempuran Elia melawan nabi-nabi Baal itu sangat menguras emosi, mental, bahkan fisik daripada Elia. Dalam keadaan letih, lelah seperti itu, saudara, suruhan Isabel pun menebarkan ancaman kepada Elia yang membuatnya takut dan gentar. Belum lagi, saudara yang terkasih, di dalam pelariannya Elia harus menempuh jarak dari Yisrael ke Beersheba itu sekitar kurang lebih 95 mil. Atau kurang lebih 150 km, dan ditambah lagi 1 hari perjalanan ke padang gurun. Kira-kira nih, saudara, Elia bisa makan enggak? Dia bisa makan enggak dalam situasi keadaan seperti ini? Enggak bisa, saudara, sulit bagi dia. Perjalanan ini semakin membuat Elia itu tambah lelah, saudara. Belum lagi dia pasti lapar. Dalam kesendiriannya, saudara yang terkasih, Elia begitu takut dan depresi serta ingin mati. Mungkin inilah juga yang engkau rasakan saat ini. Engkau merasa takut, engkau merasa gentar, engkau sulit tidur, engkau tidak bisa lagi menikmati hari-harimu. Dalam situasi ini, saudara, Elia berkata, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Inilah seruan dari seorang yang letih dan dalam kegentaran yang hebat, saudara. Namun Tuhan tidak meninggalkan Elia. Tuhan juga tidak meninggalkan saya dan saudara ketika kita mengalami ketakutan dan kegentaran. Dia ada bersama dengan kita. Di saat Elia mengalami kegentaran, di saat Elia merasa capek dengan semuanya, saudara. Ia letih, ia lapar, sampai ia berkata, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Malaikat Tuhan menyentuh Elia. Sebagai tanda ia ada di situ. Sebagai tanda ia hadir di situ. Dan berkata, bangunlah, makanlah. Tidak hanya sekali, saudara,
Tapi malaikat Tuhan menyentuhnya sebanyak 2 kali dan berkata, bangunlah, makanlah. Tuhan tahu apa yang Elia butuhkan. Kekuatan Elia pun pulih karena Tuhan yang memberikan kekuatan itu melalui makanan yang dimakannya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan yang sama pun yang menolong dan memberikan kekuatan kepada Elia adalah Tuhan yang juga sanggup menolong saya dan juga menolong saudara serta memulihkan kehidupan kita, saudara. Saudaraku yang terkasih, manusia sehebat apapun akan hancur kalau Tuhan tidak menolong. Karena itu saudara, berharap dan bersandarlah hanya kepada Tuhan. Dia ada bersama dengan engkau di dalam kegentaranmu, di dalam ketakutanmu serta kegelisahan jiwamu saat ini. Ia ada bersamamu dan mengetahui apa yang engkau rasakan. Ia sanggup menolongmu, memberikanmu kekuatan serta memulihkan hidupmu. Saudaraku yang terkasih, adakah jiwamu gelisah saat ini? Engkau diselimuti dengan kabut yang tebal yang membuatmu takut dan gentar. Mari saudara, berharap dan bersandarlah kepada Allah di dalam tangannya yang kuat. Gelisah jiwaku, mengapa kau tertekan dalam diriku? Lupakan pada Tuhan Allahmu, sumber sukacita dan gembiramu. Berharap pada Allah, aku bersyukur lagi padanya, penolongku dan Allahku. Aku bersyukur lagi padanya, berharap pada Allah. Aku bersyukur lagi padanya, penolongku dan Allahku. Bersyukur lagi padanya. Tenanglah engkau, tenanglah jiwaku, tenanglah engkau, tenanglah hai jiwaku. Mengapa kau gelisah jiwaku? Mengapa kau tertekan dalam diriku? Lupakan pada Tuhan Allahmu, sumber sukacita dan gembiramu. Berharap pada Allah, aku bersyukur lagi padanya, penolongku dan Allahku.
bersyukur lagi padanya. Berharap pada Allah, aku bersyukur lagi padanya. Penolongku dan aku bersyukur lagi padanya. Tenanglah engkau, tenanglah hai jiwaku. Tenanglah engkau, Tenanglah hai jiwaku. Hanya Engkau ya Allah yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau Allah yang sanggup memberikan kami ketenangan jiwa. Hanya Engkau Allah yang sanggup memberikan kami kekuatan, sehingga kami dapat berkata, tenanglah jiwaku. Engkau sangat mengetahui apa yang kami rasakan dan alami saat ini ya Tuhan. Untuk itulah kami berseru hanya kepada Engkau, Allah yang hidup, sumber sukacita kami, sumber damai sejahtera kami. Tuntunlah langkah kami ya Allah. Topanglah kehidupan kami dengan tangan-Mu yang kuat, sehingga dengan kekuatan-Mu kami dapat berkata, tenanglah jiwaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu serta
muda ini. Engkau tahu betapa rapuhnya kami menjalani hari-hari ini. Seringkali ketakutan, kegentaran yang kami rasakan Tuhan, mulai menggerogoti kehidupan kami, bahkan iman kami. Sehingga membuat kami tidak lagi memandang kepada Engkau. Sehingga membuat kami meragukan kasih-Mu. Namun kami percaya, ajarlah kami Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa kami boleh menyadari bahwa Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang sama yang menopang dan memberikan kekuatan kepada Elia. Allah yang sama pun yang akan menopang dan memberikan kekuatan kepada kami di dalam kami menjalani hidup ini ya Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh topangan tangan-Mu yang kuat. Sehingga kami dapat berkata, tenanglah hai jiwaku. Karena kami memiliki Allah yang dapat kami andalkan di dalam hidup ini. Kami memiliki tangan Tuhan yang kuat, yang sanggup menopang kami. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami. Dan saat ini pun Tuhan kami rindu bersyafaat bagi gereja-Mu. Tuhan yang boleh tolong setiap kami, layakan hati kami. Kuduskan kehidupan kami. Biarlah setiap kami menjadi sebuah mezbah doa-Mu. Dan senantiasa memiliki hati dan semangat doa di dalam Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama berdoa untuk ibadah yang berlangsung. Baik itu secara onsite maupun secara live streaming. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di rumah. Kita doakan saudara, biarlah melalui ibadah-ibadah yang dilakukan secara onsite maupun live streaming, Tuhan yang boleh bekerja. Terjadi sebuah kebangkitan dan juga kebangunan rohani bagi jemaat Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-hamba Tuhan yang menguraikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi dan memperlengkapi para hamba-hambanya yang melayani. Baik itu di dalam pelayanan musik, baik itu dalam pelayanan di atas altar maupun kelompok tugas yang lainnya. Di bawah altar Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh tolong. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa, kami membawa setiap ibadah kami yang berlangsung setiap minggunya Bapa. Hanya kepadamu kami berharap dan hanya kepadamu kami bersandar, Allah yang sanggup memberikan kemerdekaan, pemulihan, kebangunan rohani bagi setiap jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan, berkatilah setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dalam penguraian kebenaran firman-Mu, dalam pujian dan penyembahan yang membawa setiap hati umat-Mu masuk ke dalam penyembahan kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan, biarlah pengurapan dari Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu untuk kelompok tugas yang lainnya Tuhan. Tuhan yang boleh memakai setiap mereka sesuai dengan bagian pelayanan mereka masing-masing. Tuhan yang boleh sertai mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui pelayanan ibadah minggu ya, dalam onsite maupun live streaming, jemaat-Mu Tuhan dimerdekakan melalui kebenaran firman-Mu, dibangunkan kembali melalui ibadah-ibadah yang kami ikuti Tuhan. Tuhan yang boleh bekerja, kuasa Tuhan yang boleh memulihkan kehidupan kami, menolong kami, memimpin kami untuk senantiasa menjalani hari-hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang boleh menolong kami, mengubahkan kami menjadi pribadi seperti Engkau, Allah yang adalah pencipta dan penebus setiap hidup kami. Kami mengalaskan dan kami membawa permohonan ini ke dalam-Mu, tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Selanjutnya saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita doakan untuk Komisi Pemuda.
Kita doakan untuk pemuda-pemuda yang bekerja, yang kuliah, dan juga yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan yang boleh tolong setiap mereka dalam menjalani hidup, untuk tetap boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun mereka berada. Kita doakan juga untuk setiap leader komsel yang ada di pemuda, juga setiap anggota-anggota komsel pemuda, biarlah mereka boleh tetap memiliki semangat untuk bersekutu di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa Tuhan membawa komisi pemuda ke dalam tangan-Mu. Kami mempercayakan orang-orang muda ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam segala pekerjaan, dalam segala usaha, dalam segala kuliah, pendidikan yang mereka lakukan Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang boleh tolong mereka, Tuhan yang boleh sertai mereka dimanapun mereka berada. Dalam segala aktivitas mereka, kegiatan demi kegiatan dan juga pergaulan mereka, Tuhan tolong. Biarlah hidup mereka boleh membawa nama Tuhan di tempat di mana Tuhan mempercayakan mereka ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemuda-pemuda yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Tuhan yang boleh tolong mereka berikan hikmat-Mu untuk sungguh-sungguh dapat memutuskan, dapat memilih Tuhan. Pasangan yang sungguh-sungguh berdasarkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang setiap pemuda inginkan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, berikan pasangan yang hatinya yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk komsel yang ada di pemuda, untuk leader yang ada yang saat ini terus boleh setia di dalam melayani, memperlengkapi diri mereka dalam pengajaran dan juga mengajar setiap anggota-anggota pemuda. Kami berdoa Tuhan yang boleh tolong mereka, Tuhan yang boleh tetap memberikan hati dan semangat sukacita dalam melayani Tuhan. Hati yang mencari Tuhan, senantiasa rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang boleh berkati jalannya komsel yang ada di pemuda. Tuhan yang boleh sertai, biarlah melalui komsel ini Tuhan, setiap kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Setiap kami boleh diikatkan satu dengan yang lainnya dengan tali kasih Tuhan. Kami boleh semakin mengasihi dan juga memberikan dampak bagi lingkungan kami di tempat di mana Tuhan mempercayakan setiap pemuda ada. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Selanjutnya saudara yang terkasih, kita doakan juga untuk setiap komsel-komsel yang berjalan di gereja ini. Dan juga berjalan di sekolah, ada komsel sekolah minggu dan juga komsel remaja, ada juga blessing ladies dan juga komsel bapak-bapak, dan juga ada beberapa komsel yang ada di sekolah di mana sekolah minggu yang melayani dan juga remaja yang melayani di sana. Tuhan yang boleh tolong, Tuhan yang boleh sertai. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa membawa setiap komsel yang ada di dalam gereja kami maupun di sekolah. Setiap pengajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan yang boleh pakai setiap mereka. Melalui kebenaran Tuhan. Melalui kebenaran Tuhan, kebenaran firman-Mu yang mereka dapatkan, yang mereka pelajari bersama dalam komunitas komsel yang ada, baik yang ada di gereja maupun di sekolah. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Tuhan memberkati setiap anak-anak yang ada. Melalui setiap firman Tuhan, mereka boleh semakin mengenal Tuhan. Mereka boleh semakin dibukakan hati dan pikirannya untuk boleh semakin memandang dan juga mengenal Engkau. Kami berdoa biarlah melalui komsel-komsel ini Tuhan memberikan dampak, memberikan pertumbuhan rohani, bahkan buah-buah di dalam kehidupan setiap jemaat dan juga anak-anak yang dilayani di sekolah. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan yang boleh tolong. Biarlah komsel-komsel ini menjadi berkat bagi setiap jemaat dan juga anak-anak yang mengikutinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya saudara yang terkasih, mari kita doakan untuk pos PI Panakukang. Kita doakan untuk Pendeta Yanto dan juga badan pengurus pos serta pertumbuhan kerohanian jemaat. Tuhan yang boleh tolong pos PI untuk dapat boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa, kami membawa pos PI Panakukang ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, pos PI ini boleh berjalan sampai pada saat ini itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan yang boleh menopang perjalanan
dan juga menyertai perjalanan daripada gerejamu. Kami berdoa untuk pendeta Yanto dan juga badan pengurus Pos PI Tuhan. Tuhan yang boleh terus memberikan mereka hikmat-Mu, Tuhan yang boleh terus memberikan mereka semangat dan juga hati untuk bekerja bagi Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Pakai mereka Tuhan untuk boleh melayani jemaat-Mu Tuhan yang ada di Pos PI. Kami pun berdoa untuk setiap jemaat yang ada yang terlayani Tuhan sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran mereka, kerinduan mereka untuk senantiasa boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang boleh menolong mereka dalam segala permasalahan, kesulitan yang mereka hadapi di dalam rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan yang boleh turut campur tangan, Tuhan yang boleh tolong mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami juga doakan untuk jemaat Pos Tuhan yang belajar dari kebenaran firman-Mu melalui firman yang mereka terima dalam ibadah-ibadah minggu maupun juga dalam saat teduh pribadi mereka. Biarlah kebenaran ini pun Tuhan boleh bekerja di dalam hidup mereka, mengubahkan kehidupan mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh tolong Pos PI Panakukang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengakhiri ibadah doa pada saat ini dengan suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan suatu keyakinan bahwa Dia Allah yang turut bekerja dalam segala hal yang terjadi di dalam hidup kita. Dan hanya Dia satu-satunya Allah yang dapat kita andalkan. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu Tuhan kami berserah. Ke dalam tangan-Mu yang kuat kami memberikan hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Dan biarlah apa yang kami doakan Tuhan boleh bekerja dan berkarya di dalamnya. Dan biarlah hidup kami semakin kuat di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Karena tangan Tuhan yang kuat senantiasa memegang kami, menuntun kami, menopang kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, tetap kuat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati.